Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Hanisha Burihudari, mahasiswi semester 6, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Duta Bangsa, ingin mempresentasikan tentang karakteristik perekonomian Islam oleh dosen pengampu, Ibu Octavia Deva Lucia Dwi Anggraini. Ekonomi Islam berasal dari ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar yaitu ekonomi Rabbani dan ekonomi insani. Dikatakan ekonomi Rabbani karena syarat dan nilai-nilai dari ilahiyah, dan dikatakan ekonomi insani karena ekonomi ini dilaksanakan demi kemakmuran manusia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, Tauhid. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah, merupakan prinsip mendasar dalam ekonomi Islam. Semua sumber kekayaan berasal dari Allah, dan manusia hanya menjadi pengelola yang bertanggung jawab atas harta tersebut. Yang kedua, keadilan. Keadilan adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Ini mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan perlakuan di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, larangan riba. Riba atau bunga adalah larangan utama dalam ekonomi Islam. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, karena bunga menghasilkan pendapatan tanpa adanya risiko yang sebanding. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, transaksi yang menghasilkan riba diharamkan, dan pengembalian pinjaman harus dilakukan tanpa tambahan bunga. Yang keempat, kepemilikan dan pengelolaan harta. Ekonomi Islam mengakui hak individu untuk memiliki dan mengelola harta mereka sendiri. Namun, hak kepemilikan harus digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial individu dan institusi dalam masyarakat. Ini mencakup kewajiban membayar zakat dan melakukan sedekah untuk membantu yang membutuhkan. Yang terakhir, transaksi yang sesuai syariat. Ekonomi Islam menetapkan aturan-aturan tertentu untuk transaksi ekonomi. Ini mencakup larangan riba, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas Islam. Masalah utama dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan kedudukan harta dalam masyarakat, yang mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, sumber kekayaan dan distribusi. Yang kedua, keadilan dalam transaksi. Yang ketiga, zakat dan kewajiban sosial. Yang keempat, penghindaran eksploitasi. Dengan demikian, masalah utama yang terkait dengan kedudukan harta dalam ekonomi Islam meliputi distribusi yang adil, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi, pemenuhan kewajiban sosial seperti zakat, dan penghindaran eksploitasi dalam semua aspek kehidupan ekonomi. Selanjutnya ada aplikasi-aplikasi ekonomi Islam. Yang pertama, perbankan syariah. Aplikasi utama dari ekonomi syariah adalah dalam bidang perbankan syariah. Bank-bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, investasi yang sesuai dengan syariat Islam, dan pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah. Contoh bank syariah yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Islam Malaysia Berhad. Yang kedua ada asuransi syariah. Asuransi syariah atau takaful adalah bentuk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam takaful, peserta menyumbangkan premi mereka ke dalam pool dana bersama yang digunakan untuk membayar klaim. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi syariah melibatkan pembagian risiko, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Contoh perusahaan asuransi syariah termasuk Takaful, Malaysia, dan Saudi Arabian Cooperative Insurance Company. Yang ketiga, investasi syariah. Investasi syariah adalah investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan investasi dalam industri haram seperti alkohol, judi, dan industri babi, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan investasi. Produk investasi syariah termasuk obligasi syariah, reksadana syariah, dan investasi langsung dalam bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya. Perusahaan yang terdapat di pasar modal syariah
harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan ada lembaga pengawasan yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Contoh pasar modal syariah termasuk Bursa Malaysia Syariah dan Bursa Efek Indonesia Syariah. Yang terakhir, teknologi keuangan syariah. Perkembangan dalam teknologi keuangan syariah yaitu teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan vintage untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya yaitu platform crowdfunding syariah dan platform pembayaran syariah. Kesimpulannya terdapat 4 karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama adil, yang kedua tumbuh sepadan, yang ketiga bermoral, yang keempat beradab. Dengan demikian, perekonomian Islam menawarkan kerangka kerja yang berbeda dalam memahami dan mengelola aspek ekonomi. Dengan menempatkan nilai-nilai agama sebagai pijakan utama, dengan mematuhi prinsip-prinsip, diharapkan perekonomian Islam dapat menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua anggotanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.